Hore nekuri marai domira. Saking banyaknya Bapak Lukas untuk pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, Bapak Lukas tidak turun, langsung pindah saja. Nekuri marai domira. Ini nih, gula lempeng khas Sabu. Setelah garam ini jadi, biasanya digunakan untuk konsumsi, tapi sekarang bisa dijadikan sebagai alam sorghum. Salah satu alternatif yang bisa dijadikan bahan pengganti beras bagi masyarakat Sabu. Keindahan wilayah timur Indonesia memang sangat luar biasa. Bentang alam yang indah dan keanekaragaman budaya melengkapi lukisan alam nan menawan. Kali ini saya mencoba mengenal lebih dekat aktivitas masyarakat Sabu dalam menghadapi musim kemarau yang panjang. Indah nih. Nah, saya saat ini lagi ada di Sabu dengan kondisi alam yang sangat indah ini nih. Ada salah satu keunikan masyarakat Sabu yang memang mereka mampu bertahan dengan kondisi alam yang ekstrim seperti ini nih. Cuaca yang panas dan terik, kondisi tanah yang kering dan gersang. Pulau Sabu merupakan salah satu gugusan pulau terluar di selatan Indonesia selain Pulau Rote. Daratan Sabu didominasi oleh gunung-gunung kapur serta tanah aluvial, grumosol, litosol, dan mediteran. Kondisi seperti ini membuat tidak semua tanaman dapat tumbuh dengan baik, terutama di musim kemarau. Ketika musim kemarau, lahan-lahan perkebunan tak dapat lagi ditumbuhi tanaman. Kondisi geografis suatu wilayah bisa mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Sekarang saya bersama Bapak Lukas mau menyadap nira dari lontar. Nah, lontar itu sendiri merupakan identitas dari masyarakat Sabu. Masih jauh ke Bapak? Jauh. Mari Bapak. Karakter pohon famili Palmae ini akan mengalami dehidrasi dan tidak akan tumbuh baik apabila tanah tempat tumbuh mereka mengandung banyak air. Pohon yang memiliki nama latin Borassus flabellifer ini tersebar di beberapa daerah kering seperti di Asia Selatan, meliputi India dan Sri Lanka hingga Asia Tenggara. Sifat dari pohon yang dikenal kuat terhadap kekeringan ini sangatlah sesuai dengan lahan di pulau dengan curah hujan sedikit. Maka tak heran, hampir semua masyarakat Sabu menanam pohon lontar di kebun-kebun mereka sebagai tanaman berharga. Sejarah mencatat, teknik penyadapan pohon lontar masyarakat Sabu telah digambarkan oleh seorang ilmuwan pada ekspedisi James Cook di tahun 1720. Penyadapan nira telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan berarti selama berabad-abad. Nah, ini hasil sadapnya nih. Nah, kalau di masyarakat Sabu disebut dengan tuak. Saya boleh langsung coba, Bapak? Ya. Boleh langsung coba, Kak? Ya. Iya. Mari kita coba.
seger nih kelihatannya nih. Coba Bapak. Saya coba dulu. Jadi emang ternyata air itu udah ada rasa manisnya dan memang seger banget. Bapak punya berapa pohon kah di sini? 50 pohon pagi. 50 pohon. Nah, satu hari itu dia 2 kali satu hari. Bayangin, 50 pohon dalam sehari. Saking banyaknya Bapak Lukas untuk pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Bapak Lukas tidak turun, langsung pindah saja. Ya Bapak ya? Iya. Ini sudah Bapak? Ya sudah. Yuk, ayo Bapak. Nah, nira ini sendiri selain bisa langsung diminum airnya, biasanya bagi masyarakat Sabu bisa diolah untuk menjadi gula. Baik itu gula cair maupun gula dalam bentuk lempengan-lempengan. Dan ini merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Sabu sebagai pembuat gula. Gula sabu atau dalam bahasa lokalnya donahu merupakan hasil olahan pertanian utama. Masyarakat di sini setiap harinya mengolah gula hasil sadapan pohon lontar. Sudah ini? Sudah. Manfaat lontar itu sendiri memang banyak banget. Mulai dari airnya, batangnya, sampai daunnya nih. Nah seperti ini nih, daunnya bisa digunakan sebagai cetakan gula. Nah sebenarnya lontar itu sendiri memang sudah menjadi identitas bagi masyarakat Sabu. Ini sudah Kak Mama? Iya, lontar ini. Susah juga Mama ternyata ya buatnya. Sudah. Hasil rebusan dari air nira yang telah mengental dicetak dan didinginkan hingga keras dalam wadah-wadah kecil berbentuk anyaman dari daun lontar. Gerun yan. Ikaw na ini mo. Lela pakai kalau doa. Ini nih, gula lempeng khas Sabu. Nah sebenarnya kalau untuk rasanya nggak jauh berbeda dengan gula aren yang ada di Jawa, tapi bedanya kalau ini jauh lebih gurih dan lebih renyah nih. Nah sebelum masyarakat Sabu mengenal beras, ini nih yang dijadikan makanan pokok bagi mereka selain gula cair. Ina, coba Ina. Karena kandungan kalori gula sabu cukup tinggi, selain dijual sebagai komoditi, gula dari air lontar ini biasa disimpan oleh masyarakat sebagai cadangan makanan alternatif ketika menghadapi musim paceklik atau kemarau panjang. Hal inilah yang mendasari falsafah orang Sabu pada umumnya. Jangan lupa tanah Sabu, tanah tua dan gula. Lumayan jauh juga ya Mama ya untuk kesini ya. Ya, nah ini merupakan sumber mata air yang menurut Mama-mama di sini tidak pernah kering selama musim kemarau. Dan mata air ini pun juga digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Haumehara. Dan ini biasanya nih airnya digunakan untuk apa aja nih Mama nih? Untuk mandi, cuci pakaian, siram tanaman. Oh, mandi, cuci Minum binatang juga. Kondisi musim kemarau yang panjang di Pulau Sabu bukanlah tanpa alasan. Lokasi Pulau Sabu yang berdekatan dengan benua Australia menyebabkan iklimnya subtropik. Dalam setahun, musim hujan di Sabu terjadi hanya 2 bulan.
Nah, berhubung rumah mama-mama ini nih dekat dengan sumber mata air, jadi biasanya mama-mama ini mengambil air sehari 2 kali ya mama ya? Ya, pagi dan sore. Nah, untuk masyarakat yang rumahnya jauh, biasanya mereka punya tempat penyimpanan khusus nih. Seperti ini namanya periuk. Nah, kalau bahasa sabunya aru untuk menyimpan air nih. Sudah kan mama? Yuk, mari mama. Lontar memang tak pernah bisa lepas dari kehidupan orang Sabu. Namun keberadaan pulau yang dikelilingi perairan mau tak mau menjadikan laut sebagai sumber penghidupan lainnya. Ketika musim laut sedang ganas dan kemarau panjang, masyarakat desa Dainaho di selatan Pulau Sabu biasa memanfaatkan air laut untuk diolah menjadi garam. Daun lontar sudah dipakai untuk ngambil air nira, pakai ambil air tawar, dan sekarang saya pakai untuk ambil air laut untuk proses pembuatan garam. Multifungsi. Ayo mama. Terik matahari Sabu yang sangat menyengat bukanlah sebuah musibah, melainkan berkah tersendiri bagi penduduk pulau. Air laut yang ditampung dalam wadah seperti perahu mini dari daun lontar dibiarkan mengering menjadi kristal-kristal garam. Proses pembuatan garam tradisional di Sabu melalui proses yang panjang dan unik. Secara bertahap, air laut dituang kembali dari wadah atau haik ke tempat yang lebih kecil dan dibiarkan menyusut hingga mengkristal. Proses ini terus dilakukan hingga kristal garam kering memenuhi wadah. Setelah semuanya kering, barulah butiran garam dikerik dan dikumpulkan ke bak penampungan. Uniknya, lunturan yang timbul dari daun lontar menyebabkan warna garam berubah menjadi merah kecoklatan. Karena warnanya inilah, maka garam Sabu biasa disebut sebagai garam merah atau coklat. Nah, ini nih. Setelah proses yang panjang selama 3 minggu, akhirnya garamnya sudah mulai mengkristal. Nah, secara warna mungkin agak coklat kemerah-merahan, mungkin efek dari daun lontar sebagai wadahnya. Nah, menurut mama-mama di sini, rasanya jauh lebih asin dibandingkan garam biasanya. Nah, saya mau coba. Kita coba dulu, mama. Asin, mama. Jadi tuh rasanya jauh lebih asin dibandingkan garam biasanya. Asin sekali, mama. Kondisi alam yang kering dan langkanya air di sebagian besar wilayah Sabu menjadikan minimnya hasil pertanian. Namun kondisi sulit ini bukanlah halangan untuk bercocok tanam. Salah satu solusinya adalah menanam sorghum.